Hutang saya dan suami selesai dalam 1 tahun azab saya. Dan benar-benar 1 tahun diselesaikan. Kemarin kami sebelum berangkat, setelah saya sampaikan ke Bapak, Pak, kita nggak bisa berangkat siang. Kalau sore gimana? Nggak apa-apa, terserah kamu aja gitu. Karena saya masih ada urusan, saya bilang gitu. Saya nggak ngomong sama Bapak urusan saya apa gitu kan. Saya itu mengurus, membebaskan sertifikat saya hari itu. Alhamdulillah, setelah pagi-pagi tuh cukup ngeyel dengan pihak abang. Tapi akhirnya saya pulang lagi, saya sampai kantor. Baru saya matikan mobil, saya buka HP, bahasanya, Bu Diah, silahkan ambil sertifikat. Kalau pokoknya aja, saya udah 900, selesai. 4 titik ya. Yang terakhir itu, harusnya saya bayar 899, saya cuma bayar pokoknya aja tuh 287. Yang hutang kami, saat itu kita sekitar 36 miliar. Namun dengan adanya PBTR ini, kita kemarin sudah terkurang dengan 10 miliar. Ya, dan insya Allah, jadi setelah kami hitung ulang, mungkin saat sekarang ini, mungkin kalau mereka berkenan dengan pemotongan bunga dan semalam, ya mungkin sekitar 18 miliar. Nah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Nama saya adalah Imam Musyrikin, berasal dari Balikpapan. Usaha saya awali dengan usaha supplier, kemudian usaha konstruksi, di mana saya melakukan pekerjaan-pekerjaan di laut, konstruksi di laut. Kemudian karena saya kerjaan konstruksi di laut, saya tambah alat saya dengan berupa LCT, berupa kapal, untuk mendukung pekerjaan saya. Kemudian setelah melihat pekerjaan saya baik, semua, karena saya sudah mulai ngawai dari tahun 90, usahanya yang dikonstruksi itu. Kemudian dari pihak pemberi kerja dulu adalah PT Indonesia, dan saya sangat belajar di sana karena semua bekerja dengan tertata, taktis, dan mulus. Dan yang sangat adalah kita jauh dari pungli, istilahnya jauh dari riswah. Setelah melihat pekerjaan saya, kemudian saya juga berani membeli kapal dari pihak PT Total Indonesia, mau menyewa kapal saya, menyewa kapal. Dari satu kapal kita sampai pada akhirnya dalam waktu tahun 2004, sehingga sampai tahun 2013 kita mempunyai 13 kapal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Namun karena kurang tahunya saya, kenapa saya belajar di sini, karena ternyata waktu itu banyak saya modal selalu minta dengan bank, yang mana bank itu selalu memberi. Sampai mereka juga mau beli kapal, survei mereka bersama-sama kita pergi ke Kinibalu, ya kan, untuk melihat kapal disetujui. Setelah itu kami buat kapal sendiri, ya kan, jumlahnya 7 biji kita buat sendiri. Dan saya Nugraha yang ini ya. Saya sebagai orang yang sebagai manajemennya, ya kan, itu adalah anak saya Nugraha yang mengawali, karena dia adalah sekolah teknik elektro di Jerman. Dan itu untuk pekerjaan kapal itu, di mana kita ngambil orang teknis kapal dari Makassar, ditambah dengan orang teknis mesin
ya, yang mana saat itu saya mempunyai orang untuk kerja teknis. Orang teknisnya itu adalah selain dari Ujung Pandang, kita ada dari Surabaya, kita ada dari Jogja, kayak Kecamada, Langsung ke fokus. ya kan gitu ya. Langsung ke fokus. Alhamdulillah setelah itu tadi dengan adanya saya membuat berani buat kapal itu dari via abang ini, via abang itu udah langsung ngasih pinjaman untuk modal membuat kapal. Alhamdulillah dengan 7 kapal tadi alhamdulillah selesai. Yang mana sampai sekarang 7 kapal itu masih berjalan, cuman sudah ada 13, sekarang tinggal berapa ya? 37, 35 ya? Iya. Jadi terpaksa kejual dengan 8 kapal. Jadi setelah tinggi langsung kita jeblok. Gitu. Karena jebloknya saat itu adalah PT Indonesia tidak diperpanjang kontraknya oleh, kemudian harga minyak turun sehingga mengurangi pekerjaan, yang mana kapal-kapal saya akhirnya dikembalikan. Namun alhamdulillah sampai saat ini kan kita bertahan biarpun dengan 5 kapal saat sekarang. Namun beberapa waktu ini mulai tahun 2022 itu saya sudah serahkan kepada anak saya, itu namanya Dia atau panggilannya IPA. 2020. 2020 ya? Oh 2020. Kita sudah serahkan, kemudian oleh Dia atau IPA dan oleh kakaknya yang setelah di depan tadi Nugraha. Dan saat sekarang pada akhirnya setelah 2 tahun mereka berjalan, akhirnya saya tinggalkan hanya sebagai konsultan, konsultan aja saya, karena semua pekerjaan cuma di mereka sudah handle, dari ngurus kapal, ngurus kru kapal, ngurus kepada customer ya, itu semua udah mereka berdua ini, IPA sama Dia sama Anugerah yang kerjain. Setelah itu Dia ini mengajak saya, karena sempat di awal-awal itu saya tanya, ngapain kamu belajar? Maaf, ngapain kamu belajar? Ini apa nih belajar? Anti riba. Maaf, sebenarnya saya pernah ikut. Tapi saat itu saya coba kejar pertanyaan-pertanyaan, mereka tidak bisa menjawab. Tapi informasi belakangan yang saya ikutin ini, ternyata dulunya juga ikut dari WTR. Saingan. Saingan kan. Setelah itu baru saya mencoba tahu sendiri, betul lagi enggak. Alhamdulillah ternyata hasilnya buat diri saya waktu ikut TBE maupun sekarang. Ini istri saya udah ikut TBE, tapi kemudian saya ikut PBTR, ya kan? Alhamdulillah. Bagus? Sangat-sangat bagus sekali. Masih marah kalau kita belajar ke sini? Ya enggak. Karena waktu itu anggapan saya, kamu 1 kali berangkat makan 1 orang. Kali 4. Kali 4. Berapa kamu belum bayar? Pesawat, belum hotel. Belum hotel, belum pesawat. Jadi, namun setelah kita berhasil, setelah dia tahu dan saya setelah ikut, ternyata alhamdulillah saya paham dan ada hasilnya. Yang mana hasil itu salah satu dari bangsa itu dia ya memberikan diskon. Karena bangsa tadi ternyata setelah kita belajar ini adalah banyak batilnya, termasuk kontraknya segala waktu sangat banyak batilnya. Muridnya Cak Ipul. Iya kan, sehingga setelah kita kejar ternyata akhirnya kita sudah sempat dia lelang, dia jual kapal saya 2. Yang bodohnya kita juga yang nyari penjual ya Pak ya. Iya kan. Ternyata kebodohan itu lebih kita mahal. Gitu. Belum ikut ini, jadi kita nggak tahu kalau kita ikut ini nggak akan kami kebodohan jual. Kebodohan itu lebih mahal dari harga seminar ini. Jadi ini pinter sekarang saya dengan PBTR ini, dengan TB ini, itu. Aduh. Ya, itu. Jadi, tapi menyesal juga tidak ada gunanya, sudah berjalan, kan itu ya. Jadi namun yang hutang kami saat itu kita sekitar 36 miliar. Namun dengan adanya PBTR ini kita kemarin sudah terkurang dengan 10 miliar. Ya, dan insya Allah
karena kita ada beberapa bank konvensional, yaitu kita masih ada yang mana mereka sudah tidak pernah nagih dengan kita. Cuma sekali-sekali telepon ngingetin, ya kan, tapi tidak dengan mohon maaf tidak menyuruh. Istilahnya sudah nggak ada sita menyita, ya, tidak ancam ada. mengancam nggak ada Nah, lagi. itu yang kami dapat. Jadi setelah kami hitung ulang, mungkin saat sekarang ini mungkin kalau mereka berkenan dengan pemotongan bunga dan segala, ya mungkin Sisa sekitar 18 miliar. Nah, insya Allah. Dan saya sudah beri karena insya Allah kita satu tahun ini kita bisa lunasin nih. Amin. Kita udah tinggal udah berazam. Sudah berazam dan saya udah bilang dia, Pak, kamu maaf kalau saya panggil Ipah, kamu nanti kalau pulang sama Umi, iparnya dia, kakak iparnya dia, kamu hitung Istrinya Pak cash flow-nya. Kita yang cash flow-nya agar memperbanyak bayar ke kan gitu. Setelah itu baru kita kumpulin uang lagi untuk nanti setelah ada uang kita bayar ini SP maupun bayar pangkal tim. Jadi hasil ini buat saya dari PBTRI sangat bagus, ya. Dan kita juga menjadi ceria, kita menjadi senang, dan kita banyak teman di sini, termasuk kita mengenal beliau Pak Ahmad Dhani, ya kan? Pak Ahmad Doni, ya kan gitu ya. Kita mengenal yang ada Mas Lukman, ada Mas Budi, Mas Habib, ada Mas Haji, Mas Birul, Mas Birul. Jadi kita ini banyak sekali kita bisa berinteraksi. Mudah-mudahan ini kita seperti tadi disampaikan sama Ustaz, betul-betul kita mendunia, insya Allah. Saya yakin ini itu akan bisa mendunia, karena hasil apa yang kita dapat di sini adalah sangat bagus. Biarpun awalnya kita mencurigain, karena ada terjadi mungkin ada sektor-sektor atau dari, nah seperti itu yang kita nggak tahu. Tapi setelah kita masuk kita tidak berbicara kelompok, ya kan? Jadi dia tidak yakin bahwa kita juga tidak akan berbuat jelek lagi. Kita harus berbakti pada negara dan agama. Dia sangat penting juga. Kepentingan saya keluarga, yang mana dulunya mungkin karena kerjaannya dulu saya sendirian, sehingga kadang-kadang istri saya tinggal, ya kalau pulang bisa-bisa juga saya marah-marah, anak saya marah-marah, semua anak-anak ini biar perempuan saya teplok juga kan gitu ya. Alhamdulillah ya, seperti itulah hasilnya. Dan saya juga alhamdulillah terima kasih kepada bapak-bapak semua, Pak Doni. Kirain terima kasih sama saya. Kita sehat, dan juga terima kasih sama Ipah yang telah bawa saya ke sini. Dia. Ya kan? Kan itu. Saking banyak yang utang sampai lupa nama anaknya. Iya. Siapa sih nama anakmu? Seperti itu gitu loh ya. Mungkin ada dari tambahan dari Kalau saya kan kemarin saya ngikutin itu TBE ya. Yang apa itu? Waktu Bapak waktu masih dulu berhutang belum ikut-ikut ini Bapak gimana? Dulu kayaknya gitu ya. Waktu Nggak punya duit terus. Ya. Jadi kayaknya kalau dapat pembayaran kok habis. Yang diutamakan kan karyawan kan ada tuh banyak. Jadi nanti Bapak sudah perintahkan kalau dapat uang bayar ke bank. Apa itu namanya tiap bulan? Nah, bayar itu kan bunga kan, jangan sampai terlambat bunga. Pokoknya perhatiannya ke bank dulu. Insya Allah lah ya. Setelah ikut ini kayaknya jadi penyabar Bapak kan. Dengan anak-anak juga lebih sabar lagi lah. Terus sekarang kan usaha kan dijalankan anak-anak. Gitu. Ada anak 4 ya. Jadi dijalankan sama anak-anak, Bapak sekali-sekali aja. Ya. Ke kantor sekali-sekali. Karena 4 itu adalah dia, Ipah sama suaminya, Mas Iya, Dulo, suami. Pak Nugraha sama istrinya. Ita yang lalu ikut TBE di sini. Ikut tuh, Pak Nugraha sama istrinya kan selalu ikut tuh. Ini kami nggak bisa ninggalin kantor kan.
nanti kantornya kosong. Jadi jaga kantor itu berdua. Jadi kami ditemani dulu sama anak, maklum sudah tua kan. Terus gimana Titi waktu belajar ini sama waktu belum belajar gimana pandangannya ini kenapa sih pergi terus curhat. Oh, ini lain bagian ya. Dulu waktu itu kan sering Mbak dia ikut sudah berapa kali kan ikut kan. Jadi punya anak 3 kan. Kenapa sih anak ini nanti bulan ini berangkat, nanti 2 bulan lagi berangkat. Saya bingung kan, apa yang diikutin ini? Ada sih perasaan curiga itu ada gitu kan. Anak ditinggal. Aliran sesat katanya. Anak sekolah ditinggal, enggak apa-apa lah ya, kan rumah kita sebelahan. Oke sama kita, tapi kok meninggalkan kantor? Gimana usahanya meninggalkan anak ya? Waktu itu terpikir lah gitu, apa sih yang dipelajari itu gitu. Curiga tuh ada lah ya. Ya kita kan takut ya, kalau ini pengikut apa gitu kan, sempat gitu curiga itu. Akhirnya setelah dia datang bercerita gitu, nanti di meja makan tuh cerita, misalnya besok hari ini datang besok pagi udah, kami itu sudah kebiasaan di meja makan itu menyebarkan ilmu. Apapun kita ceritanya di situlah di meja Kami makan suruh pagi. disebarkan kan, apa yang dipelajarin harus disebarkan. Jadi cerita yang saya pelajari itu gini-gini loh, caranya menghadapi orang yang tuh gimana, hadapilah orang itu dengan senyum ya kan, nah gitu. Jadi setiap ada permasalahan di kantor itu, Bapak sama Ibu nggak pernah saya beritahu, gitu. Tapi Bapak Ibu cukup mengetahui ilmunya dulu, karena kan saya belum berani ngomong masalah kantor itu sebelum beliau berdua ikut di sini kan gitu. Jadi didatengin debt collector, prosesnya itu enggak saya ceritakan gitu. Didatengin debt collector, didatengin apa? Serem juga ya. Ini gitu kan algojo gitu kan. Belum tahu kita algojo juga ya kan? Hah? Saya bilang. Yang ditanya Pak. Sampai kamu didatangin itu. Saya bilang, yang bertato-tato katanya badannya besar-besar itu kan datang kan. Dihadapin aja lah katanya dengan senyum, dengan baik gitu kan. Berubah juga mereka. Gitu ya. Iya. Mereka juga jadi baik, terus dia tuh hanya mohon Allah gitu loh, mohon bantuan Allah kan. Tuhan semoga Allah selalu apa? Adalah gitu kan, selalu menghadirkan ada. Allah. Hadirkan Allah gitu kan. Jadi dia selalu bercerita apa yang pelajarannya itu dicerita. Jadi saya bilangnya, oh itu ya pelajarannya gitu. Nah habis itu kemarin ada apa yang pertama Ibu ikut tuh ya? TBE. TBE itu kan ikut. Jadi waktu TBE kan saya ikut tuh sama menantu ya. Nah ikut, baru saya tahu, oh ternyata ayat-ayat Quran toh yang disajikan ini kan. Iya kan, Al-Quran, Al-Anfal apa. Saya tuh catat, saya penuh catatan saya sampai saya perhatikan. Ya ada, oh berarti enggak main-main ini kan. Begitu. Tanya. Senang ada Quran-Qurannya itu loh. Berarti kan apa namanya ya? Sesuai jalur lah. Ya, gitulah. Sesuai jalur busway. Ya. Makanya semoga MMC ini berkembang dan banyak pengusaha-pengusaha Muslim yang tertolong oleh MMC ini. Iya, amin. Nah, gitu ya, dan kita diajarkan untuk bersantun, bukan dengan pasal-pasal, bukan dengan kita menghadapi dengan sama-sama beringasnya itu, santun, insya Allah. Nah, kan itu. Jadi waktu Ibu pulang, karena Ibu kan selama ini aliran sesat gitu kan, ini ya udah habis Ibu ikut, saya cuma sampaikan TBE itu ya, saya cuma nanya, Ibu datang tuh saya nanya, gimana Bu, ada yang aneh kah gitu, ilmunya tuh ada yang aneh dipelajarin. Dia tuh langsung bilang, enggak ada yang aneh, nanti kalau ada lagi ikut katanya gitu. Jadi dia udah semangat gitu, oh ternyata yang dipelajarin anakku ini enggak masih dalam batas jalur lah agama, gitu. Ada dalam batas jalur gitu. Agama gitu. Jadi kalau di saya sih alhamdulillah ya, Bapak udah
ikut. Walaupun waktu di TBE Bapak masih curiga-curiga gitu ya kan, masih apa ini gitu kan. Kalau Ibu alhamdulillah habis TBE Ibu langsung memahami ya. Kalau Bapak masih curiga wajar, sama kayak saya soalnya. Bapak sama saya ini 11 13 Pak ya. 11 13 lah Pak. 11 12 kedekatan. 11 13. Saya cuman ngomong gini sih sebenarnya sama Bapak, udah Pak ikut aja dulu yuk gitu. Biar kita tahu. nginep di hotel gitu ya kan. Ini apa nih gitu kan. Udah ini berapa harganya itu nggak saya jawab terus. Maunya berapa harganya itu nggak saya jawab gitu. Pokoknya udah ikut aja gitu. Udah ikut aja. Apa nih gitu. Pokoknya ikut aja gitu. Temenin Mas Suluh karena suami saya juga belum TBE. Jadi saya bilang temenin aja Mas Suluh berdua gitu. Ya udah, yang ngawal Bapak ini adalah saya dengan Mas Nugraha. Kenapa gitu? Saya bilang, Mas, kamu harus ikut. Saya manggilnya Abi. Bi, kamu harus ikut. Kenapa? Kalau Kakung nanti tiba-tiba lari, kamu langsung cegat gitu. Saya takut Bapak melarikan diri gitu kan. Dari kelas kan. Jadi kita semua dari pelajaran. Jadi kita semua itu ikut nganter gitu kan. Saya ingat waktu itu Pak Nugraha itu dikit-dikit nanya Pak Irwan di nanya pegiat di ini, gimana bapak saya di dalam gitu. Jadi dia dikit-dikit tuh nanya gitu, dan Mas Nugraha itu standby di depan pintu acara. Sewaktu Bapak datang, Bapak mau ke kamar mandi aja, Mas Nugraha langsung, Bapak mau kemana Pak? Kamar mandi. Oh iya, ditungguin sama dia dari kamar mandi. Apa itu? Karena Waktu takut Samarinda. Bapak kabur kan. Oh, Saya di Samarinda gitu. Bapak ikut ya. Dia 11-13 sama saya kan. Saya di TBE pertama kan juga saya mau kabur hari Kabur kedua. ya. Saya hari pertama itu saya curiga banget Iya. gitu kan. Ini MLM ini gitu. Iya, saya udah bilang gitu, MLM ini nggak bener ini gitu. Ini saya dibohongin ini gitu. Sempat pulang dia? Saya pulang kan, hari pertama itu saya pulang. Saya diteleponin sama pegiat di sana kan. Nanti kembali kan satu jam setengah lah Ya. dari Balikpapan ke Samarinda kan, acara di Samarinda kan. Itu ditelepon terus, udah pokoknya hari kedua harus ikut gitu kan. Ya udah, terus akhirnya entah gimana ya saya juga terbangun gitu. Padahal saya sampai rumah jam 1 malam. Jam 3 saya harus berangkat lagi kan. Karena kan acaranya kan yang kedua jam 7 pagi. Nggak boleh terlambat. Jadi saya cuma 2 jam aja kok ya kebangun gitu. Saya nggak ada alarm juga karena saya pikir kan saya nggak mau ikut besok gitu kan. Iya, totonya jam 3 itu saya seperti dibangunin dan saya kebangun, saya gini. Di situ saya ya alhamdulillah kan saya ini agak-agak soleha gitu kan. Ngaku soleha. Saya ini kan agak-agak soleha kan, ya kan. Nah, jadi waktu malam-malam Untung masih itu pakai baju panjang. malam-malam itu saya itu ini sempat sholat lah. Saya sempat sholat kan, mumpung terbangun, biasanya nggak terbangun gitu kan. Mumpung terbangun saya sholat, tapi kayak ngarahinnya tuh berangkat deh gitu. Diarahin tuh kayak berangkat deh. Saya telepon kakak saya, Mas Nugraha. Karena kan saya berdua dia TBE kan. Mas, udah bangun? Iya sudah gitu. Jadi gimana kita mau berangkat ke ini? Yaudah yuk berangkat aja gitu. Jadi akhirnya habis aku udah bangun juga nih Mas gitu kan. Ya udah berangkat aja deh katanya gitu. Ya udah kita berangkat akhirnya. Nah, itu. Jam 4 ya. Memang ternyata di TBE itu hari kedua sih ya. Kalau saya memang di TBE itu di hari kedua sih memang. Saya itu sampai minum Sunmol. Karena saya terlalu riang gembira ya kan. Jadi saya dari awal itu sampai terakhir saya nangis terus. Padahal saya tuh orangnya nggak pernah nangis gitu. Bahkan kakak saya cerita sama istrinya itu dia itu nangis terus loh gitu kan. Istrinya tuh sampai bilang, kok bisa dia nangis? Anak itu bisa nangis kah? Katanya gitu. Saking gak pernah nangis, tapi di TBE hari kedua tuh saya nangis terus. Akhirnya, ya itu saya minta obat sama pegiat kan. Saya minta obat dong, Sunmol. Udah pusing gitu kepala saya, kebanyakan nangis gitu. Ya itu alhamdulillah dari situ, tapi TBE saya masih mengerti, tapi posisinya bingung secara teknis. Lalu saya lanjut ke PBTR. Nah, PBTR luar biasa lagi ya. Uangnya banyak, lebih banyak gitu kan, dan dananya masih nggak ada gitu. Jadi perjuangan kami itu luar biasa. Cari tiket yang paling murah, bertiga kan, kami berangkat bertiga gitu. Saya, suami sama Pak Nugraha. Istrinya Pak Nugraha belum mau ikut. Terus cari tiket termurah, berangkat ke Bogor ini dengan naik KRL.
gitu. Jadi yang terhimpit-himpit sesuai himpitan beban hutang gitu kan. Di kereta api pun dihimpit gitu. Jadi bahkan kakak saya itu sampai trauma hari ini mau naik kereta itu, dia bilang aku nggak mau lagi, katanya aku nggak mau lagi naik kereta gitu. Perjuangan ya, tapi itulah yang dinamakan perjuangan. Ternyata sampai di sini kami betul-betul sama Allah tuh dikasih inspirasi lah, pelajaran ilmu yang ternyata sangat bermanfaat gitu. Dan setelahnya ya alhamdulillah. Jadi setelah PBTR itu saya merasakan keberkahan ya. Saya merasakan keberkahan. Memang orang melihatnya, oh itu biasa aja sih, tapi saya dengan yang lain, dengan Mas Nugra, dengan suami, dengan kakak ipar tuh kayak ngerasa kayak berkah ya gitu. Kita tuh kayak ngerasa lebih menerima keberkahan gitu dari ilmu. Ternyata itulah ilmu tuh cahaya ya. Jadi memang luar biasa lah pokoknya ilmunya. Dan kemarin sebelum berangkat, alhamdulillah sesuai azam saya di PBTR bulan Oktober, saya berazam bahwa saya selesai dalam 1 tahun gitu. Hutang saya dan suami selesai dalam 1 tahun azam saya. Dan benar-benar 1 tahun diselesaikan. Kemarin kami sebelum berangkat, tanggal 9 ya Pak, harusnya saya berangkat itu jam 11 sesuai tiket ada jam 11 gitu. Tapi setelah saya sampaikan ke Bapak, Pak kita nggak bisa berangkat siang. Kalau sore gimana? Nggak apa-apa, terserah kamu aja gitu. Karena saya masih ada urusan, saya bilang gitu. Saya nggak ngomong sama Bapak urusan saya apa gitu kan. Saya itu mengurus membebaskan sertifikat saya hari itu. Alhamdulillah setelah pagi-pagi itu cukup ngeyel dengan pihak abang. Tapi akhirnya saya pulang lagi, saya sampai kantor, baru saya matikan mobil, saya buka HP, bahasanya Bu Diah silahkan ambil sertifikatnya gitu. Ya Allah, itu saya memegang sertifikat itu dengan rasa bergetar dan terharu, dan saya cuma bilang ini benar-benar azam kita tuh selesai 1 tahun. Suami dan saya itu selesai dalam 1 tahun gitu. Sertifikatnya langsung dipeluk. Saya peluk sertifikat itu ya, luar biasa. Dan kenapa saya mengajak Bapak PBTR, saya sampaikan ke Bapak bahwa Pak, saya nggak, terserah deh Bapak mau suka atau nggak suka, tapi saya butuh azamnya Bapak gitu. Saya butuh azamnya Bapak. Ketika Bapak berazam, maka kami sebagai anak-anak pun insya Allah mudah untuk menyelesaikan juga gitu. Karena kan memang untuk usaha ini saya dengan Mas Nugraha yang fokus di sini, Bapak kan sudah di rumah gitu. Saya cuma minta itu aja sama Bapak. Mudah-mudahan dengan Bapak berazam, malaikat semua mengamini. Pak ya, azamnya 1 tahun Pak. Ya. Harusnya azamnya 4 bulan. Karena kan udah proses. Kelamaan. Saya tuh pokoknya aja ya. Kalau pokoknya aja 900-an lah. Saya udah 900. Selesai di pokoknya aja. Di berapa titik? 4 titik ya. Yang terakhir berapa itu? Yang terakhir itu harusnya saya bayar 899. Saya cuman bayar pokoknya aja tuh 287. Ya. Kan sisanya udah dibayar ke seminar. Jadi saya bersyukur ya Bapak, alhamdulillah Bapak sama Ibu sudah ikut, sudah mengetahui apa yang anak-anak ini lakukan ya Pak, Ibu. Terima kasih lah sudah mau juga ikut ke sini. Sekalian jalan-jalan ya kan, daripada di rumah aja ya kan. Sambil belajar, insya Allah dikasih kemudahan. Amin. Kita semua dari dalam perjalanan doanya lunas hutang terus Pak. Amin. Karena dijabah ya. Kalau perjalanan kurang dari 1 tahun ya Pak ya. Karena kita udah proses kan ini, udah tinggal menyelesaikan aja. Ya Bismillahirrahmanirrahim lah. Allah memudahkan. Ya, saya mengharap ini Terima kasih. MMC ini cepat berkembang sehingga bisa menularkan ilmu-ilmu itu kepada pengusaha Muslim, sehingga kita bisa berusaha, kita bekerja itu dengan secara syar'i. Nah, itu aja. Tapi masih ada nggak Pak? Kalau nggak, masih ada nggak di dalam hati Bapak? Kalau nggak ada bank, siapa lagi yang mau nolong kita? Ada masih ada? Sudah nggak terpikir kalau Bapak. Saya udah nggak terpikir lagi. Masih ada yang ini nggak mengganjel di bahasa itu, karena memang dari kemarin kan? Saat sekarang sih itu sama nggak ada. Nggak ada saat sekarang ini, nggak ada. Ya kita nilai ta'ala aja. Allah pasti akan menolongnya, itu aja. Semoga
karena saya sudah merasakan begitu besarnya pengaruh ilmu dari MMC ini buat diri saya, keluarga saya, dan semuanya ya, saya berharap yang belum ikut jangan pernah menolak ajakan ikut MMC inilah gitu. Karena ilmunya tuh proven banget gitu. Siapa yang kepengen lunas hutang, ikut, tapi siapa yang nggak kepengen lunas hutang ya jangan ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lunas.